Rangkaian listrik. Pengertian rangkaian listrik merupakan suatu kesatuan antara beberapa komponen elektronika dan sumber tegangan yang dihubungkan secara terbuka, supaya arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir. Pengertian rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka adalah rangkaian di mana kutub positif dan kutub negatif tidak terhubung sehingga arus listrik tidak ada. Pada rangkaian terbuka, bola lampu tidak akan bisa menyala karena tidak ada arus listrik. Pengertian rangkaian tertutup adalah rangkaian di mana kutub positif dan kutub negatif terhubung sehingga ada arus listrik. Dengan adanya arus listrik dalam rangkaian tertutup, bola lampu dalam rangkaian tersebut bisa menyala. Rangkaian seri. Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian yang terbilang sangat sederhana karena komponen-komponennya dirangkai secara lurus dan dalam satu jalur dan berurutan, sehingga tidak ada cabang sama sekali pada jalur. Misalnya, pada sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, namun hanya ada satu jalur kabel yang mengalir listrik. Kelebihan rangkaian seri. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Kekurangan rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. Saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. Rumus pada rangkaian seri adalah I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. R sama dengan R1 ditambah R2 sama dengan R3. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponen-komponennya disusun secara sejajar di mana terdapat lebih dari satu lintasan listrik atau bercabang secara paralel. Misalnya, pada sebuah rangkaian yang mempunyai dua resistor di mana terdapat satu kabel untuk setiap resistor. Kelebihan rangkaian paralel adalah terangnya lampu sama dengan yang lainnya. Jika salah satu lampu ada yang putus, maka yang lain tetap menyala dan hemat daya. Kekurangannya adalah kabel dan saklarnya yang digunakan banyak. Rumus pada rangkaian paralel adalah I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. I1 dibagi I2 dibagi I3 sama dengan 1 per R1 dibagi 1 per R2 dibagi 1 per R3. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Secara umum, karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga mengikuti keduanya. Rumus pada rangkaian campuran di atas, I sama dengan I1 plus I2, I per R paralel sama dengan I per R2 plus I per R1. R total sama dengan R1 plus I per R paralel. Kelebihan rangkaian listrik campuran adalah daya yang diserap terang sama. Jika ada yang saluran kabel yang terputus, yang lainnya tidak ikut terputus. Kelemahan rangkaian listrik campuran yaitu boros kabel, biaya lebih mahal. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang multisimpal yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Pada keadaan tunak, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Rumus Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, bisa dirumuskan I1 sama dengan I2 plus I3. Hukum Kirchhoff 2. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah sebagai berikut. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah pada potensialnya harus sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpal atau loop rule, karena pada kenyataannya beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan.
Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konversi energi. Jika kita memiliki suatu muatan Q pada sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah QV. Selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintasi simpul tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya. Namun, saat kembali ke titik awalnya, energinya akan kembali menjadi QV. Rumus Kirchhoff 2 adalah sebagai berikut. Sigma IR tambah sigma GGL sama dengan 0. Hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm dinamai dari ahli fisika Jerman Georg Simon Ohm 1787 sampai 1854. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Hukum Ohm digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum dasar pada rangkaian listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita tidak hanya dapat menghitung, tapi juga dapat memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan pada rangkaian, dan juga untuk memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan. Sesuai dengan bunyi hukum Ohm, secara matematis untuk menghitung besar voltase listrik menggunakan rumus V sama dengan I kali R, dan untuk menghitung kuat arus listrik, rumus di atas dipakai kembali sehingga I sama dengan V per R. Rumus di atas dapat dituliskan kembali untuk mendapatkan hambatan R sama dengan V per I. Tujuan dan manfaat percobaan. Tujuan 1. Membuktikan teori hukum Ohm dan Kirchhoff. 2. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 3. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. 4. Mengetahui hubungan antara hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Manfaat: permudah pemahaman kita mengenai pembuktian rangkaian arus listrik tersebut. 2. Mendapatkan bukti bahwa penggunaan hukum Ohm dan Kirchhoff pada rangkaian arus listrik memang benar adanya. Kita akan melakukan percobaan virtual menggunakan pad dengan memilih sirkuit construction kit DC. Pertama, kita akan merangkai rangkaian seri menggunakan 3 buah lampu disusun sejajar. Lalu kita hubungkan lampu-lampu dengan kabel. Kita akan membuat rangkaian tertutup. Kemudian, kita akan pasang satu baterai yang disambungkan dengan baterai. Dapat terlihat adanya gerakan elektron yang berjalan dari sumber tegangan menuju lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Kita akan melihat aliran arusnya, bahwa aliran elektron berkebalikan dengan arus listrik. Lalu kita atur hambatan lampu 1 sebesar 1 ohm, lampu kedua kita atur sebesar 3 ohm, dan lampu ketiga akan kita atur menjadi 6 ohm. Selanjutnya, kita gunakan voltmeter untuk mengukur tegangan ketiga lampu pada tegangan baterai sebesar 9 volt. Pada lampu ke-1, tegangannya sebesar 0,9 volt. Pada lampu kedua, tegangannya sebesar 2,7 volt. Dan pada lampu ketiga, tegangannya sebesar 5,4 volt. Selanjutnya, kita atur tegangan baterai menjadi 18 volt. Setelah kita ganti tegangan menjadi 18 volt, arah aliran arus menjadi semakin cepat dan semakin terang nyala lampu. Selanjutnya kita akan mengukur besar tegangan lampu ke-1 sebesar 1,8 volt, lampu kedua sebesar 5,4 volt, dan lampu ketiga sebesar 10,8 volt. Kita akan mencoba menambahkan hambatan pada baterai sebesar 2 ohm
Selanjutnya kita akan ukur tegangan menggunakan voltmeter. Pada lampu ke-1 terlihat 1,5 volt, lampu yang kedua terlihat 4,5 volt, dan lampu ketiga sebesar 9 volt. Oke, sekarang saya akan mengaplikasikan hukum Ohm pada rangkaian paralel melalui software PAD. Baik, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kita susun dulu 3 buah lampu secara ke bawah seperti ini. Kemudian kita buat rangkaian paralelnya dengan menyambungkan saklar ke setiap 3 lampu tersebut. Kemudian ambillah sebuah baterai sebagai sumber tegangan dan sambungkan baterai tersebut ke rangkaian yang sudah dibuat tadi. Nah, inilah yang membedakan antara rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Yang apabila kita tutup salah satu saklar tersebut, maka lampu yang menyala hanyalah satu. Sedangkan pada rangkaian seri, apabila saklar ditutup, maka semua lampu yang terpasang akan menyala. Sekarang kita tutup dulu ketiga saklar tersebut dan kita atur hambatan dari setiap lampunya. Untuk lampu yang pertama, saya berikan hambatan sebesar 6 ohm. Untuk lampu kedua tetap 10 ohm dan lampu ketiga sebesar 15 ohm. Tegangan pada baterai juga saya naikkan menjadi 15 volt. Seperti yang bisa kita lihat, nyala lampu pertama lebih terang dibandingkan dua lampu lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Karena itulah semakin kecil hambatan, semakin terang nyala lampunya. Selanjutnya, marilah kita ukur setiap tegangan pada lampu tersebut. Untuk lampu yang pertama, tegangannya sebesar 15 volt. Lampu kedua sebesar 15 volt juga. Dan lampu ketiga juga sebesar 15 volt. Kemudian untuk kekuatan arusnya, untuk lampu pertama sebesar 2,50 ampere, lampu kedua sebesar 1,50 ampere, dan lampu ketiga sebesar 1 ampere. Sekarang, mari kita coba untuk menambahkan hambatan dalam pada baterainya. Kita tambahkan hambatan dalamnya sebesar 2 ohm, dan kita bisa lihat nyala lampu di sini lebih redup dari sebelumnya. Setelah itu, marilah kita ukur kembali tegangan pada setiap lampu tersebut. Untuk lampu pertama, setelah diberikan hambatan dalam, tegangannya sebesar 9 volt. Untuk lampu kedua juga sebesar 9 volt, lampu ketiga juga sebesar 9 volt. Lalu kita juga akan mengukur arus listrik yang mengalir pada setiap lampu tersebut. Untuk lampu pertama sebesar 1,5 ampere, lampu kedua sebesar 0,9 ampere, dan lampu ketiga sebesar 0,6 ampere. Oke, jadi sekian saja pengaplikasian hukum Ohm terhadap rangkaian paralel. Terima kasih. Kali ini adalah penerapan hukum Ohm pada rangkaian campuran. Pertama-tama, membuat rangkaian yang terdiri atas 3 lampu yang disusun secara paralel.
Lalu, pasang baterai sebagai sumber tegangan, dan kemudian pasang satu lampu dengan rangkaian seri. Setelah itu, atur nilai hambatan. Kita pasang hambatan pada lampu 1 sebesar 5 ohm, lampu kedua sebesar 10 ohm, lampu ketiga sebesar 15 ohm, dan lampu keempat yang dipasang seri sebesar 5 ohm. Dan tegangan pada baterai yang diubah menjadi 20 volt. Jika dilihat, lampu yang menyala paling terang adalah lampu yang dipasang secara seri. Semakin besar nilai hambatan pada paralel, maka lampu semakin redup. Kemudian lihat arah arus dan ukur nilai tegangan pada lampu. Tegangan lampu seri adalah 12,94 volt. Tegangan lampu 1 yang dipasangkan secara paralel adalah 7,6 volt. Pada lampu kedua juga 7,6 volt. Serta lampu ketiga sama 7,6 volt. Kemudian ukur kuat arus. Kuat arus yang lewat pada rangkaian seri adalah 2,59 ampere. Arus yang melewati pada lampu pertama rangkaian paralel adalah 1,41 ampere, lampu kedua 0,71 ampere, serta lampu ketiga 0,47 ampere. Dan serangkaian seri sebesar 2,59 ampere. Oke, kali ini saya akan mengaplikasikan hukum Kirchhoff 1 menggunakan software PAD. Baiklah, pertama kita buat dulu rangkaian listriknya. Oke, jadi di sini saya memasang ampermeter pada awal dan akhir dari rangkaian listrik ini untuk mengetahui jumlah arus yang keluar dan juga arus yang masuk. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan rangkaian ini. Pertama, arus keluar dari sumber tegangan dan mengalir menuju kedua titik percabangan ini. Kemudian arus yang mengalir menuju lampu pun dibagi menjadi dua, yang masing-masing lampu menerima arus sebanyak 0,9 ampere. Setelah arus tersebut melewati lampu, maka kedua arus tersebut akan bertemu kembali pada titik ini. Yang kemudian pada titik itulah kedua arus tadi kembali menyatu, yang tadinya masing-masing memiliki besar sebesar 0,9 ampere, kini menyatu menjadi 1,8 ampere kembali. Jadi, apa yang dikatakan oleh hukum Kirchhoff 1 sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi, yaitu jumlah arus yang keluar sama dengan jumlah arus yang masuk. Yang mana besar arus yang keluar pada rangkaian ini sebesar 1,8 ampere dan arus yang masuk pada rangkaian ini sebesar 1,8 ampere pula. Jadi, sekian saja pengaplikasian hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian listrik. Terima kasih. Hukum 2 Kirchhoff. Di sini sudah ada 2 resistor dan 1 baterai. Selanjutnya, kita akan atur besar kedua tegangan resistornya masing-masing 8 ohm dan 9 ohm. Lalu tegangan baterainya sebesar 9 volt. Setelah itu kita ukur tegangan pada setiap ujung resistor dan juga baterainya. Resistor pertama berjumlah 4,24 volt. Resistor kedua sebesar 4,76 volt. Dan baterainya sebesar 9 volt. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.